Jadi tolong diingat itu Pak ya. Mudah-mudahan Bapak nonton video ini. Itu terbatas. Itu bukan kesalahan saya. Saya di sini hanya cuma nyerpis. Di sini pembahasan masalah pola dulu. Tapi Bapak minta duit hanya gara-gara polanya nggak tahu. Di awal saya udah bilang, saya bantu buka pola dengan catatan hapus data semua. Bapak nggak mau duit kembali. Emang segampang itu Pak? Saya pakai modal di sini. Ya, saya nggak perlu sebut nama Bapak atau Bapak itu siapa, itu nggak perlu ya. Saya jaga nama baik Bapak. Tapi nama baik saya sudah Bapak cemarkan. Di tempat saya tinggal, semua tetangga saya mendengarkan. Sampai terbangun, Bapak datang marah-marah nggak jelas. Oke guys, di sini ini kemarin terakhir di servis. Ini Redmi 6A. Redmi 6A. Jadi kronologi handphone ini, dimana handphone ini udah selesai di servis dan tiba-tiba tadi orangnya datang marah-marah alias minta uangnya kembali. Jadi begini, kalian bisa lihat video sebelumnya saya pas saat proses pengerjaannya, ada link di deskripsi atau kalian bisa lihat di pojok kanan atas. Di situ saya lampirkan proses pengerjaan handphonenya. Jadi di sini kerusakan handphonenya itu adalah itu tadinya mati dan terus orangnya datang ya, pas kita cek mati. Nah, ada LCD-nya pecah. Terus casingnya juga pada pecah, konektor chargernya juga rusak, dan terus tombol powernya sama tombol volumenya nggak ada, termasuk fleksibelnya. Nah, dan di situ itu mereka sudah mau akan diganti atau dibagusin. Nah, setelah itu dimana handphone ini udah selesai saya servis. Namun handphone ini karena sudah lama rusak, disimpan sama yang pemiliknya, sehingga sampai lupa sandi atau lupa pola. Nah, dimana saya habis mengerjakan handphone ini, polanya tidak bisa dibuka ya, polanya tidak bisa dibuka. Jadi saya hanya bisa ngetes ya, bisa dilihat hanya cuman bisanya itu ngetes 1 2 3, nggak fokus ya. Jadi paling saya cuman hanya bisa tes 1 2 3 seperti itu. Nah, di saat handphonenya udah kelar, terus saya kabarin si pemiliknya datang ke sini bahwasannya handphonenya sudah selesai. Dan di sini kita cek sama si pemilik handphonenya persis di sini bahwa saya cek touchscreen-nya itu sudah bisa 1 sampai 9 bintang 0 pagar. Nah, saya tanya dong, tahu polanya? Terus katanya anak saya yang tahu polanya. Dan terus, oh ya sudah kalau begitu. Kalau seandainya mau buka pola, di sini bisa kita nanti saya bantuin buka polanya. Jadi dicatat baik-baik ya. Saya buka pola di sini untuk bantu yang sudah servis di sini. Untuk buka pola itu saya bantu itu nggak kena bayar. Nah, jadi di sini tuh dia bilang anaknya nanti yang tahu. Setelah beberapa jam kemudian, anaknya tiba-tiba datang. Dan anaknya tiba-tiba datang dengan alasan lupa passwordnya dan terus touchscreen-nya susah gitu. Jadi sebenarnya kalau saya bilang di situ, dia bikin polanya itu ribet banget, asli bener-bener ribet. Nah, yang setahu saya itu bikin pola itu dia nggak bisa double gitu. Dia nggak bisa double, tapi dia bikin pola itu dia bisa double begitu. Nah, setahu aku tuh nggak bisa. Sampai ada saya rekam. Nah, di sini ada, di samping ini saya lampirkan videonya ya. Saking saya penasarannya, apakah benar-benar touchscreen-nya yang rusak atau gimana, kan seperti itu. Nah, walaupun seperti itu, kalau seandainya ada masalah di bagian servis atau ada kekurangan, kan bisa ngomong baik-baik ya, ngomong baik-baik. Jadi singkat cerita, dia bilang dia lupa polanya. Setelah aku cek handphonenya, dan terus setelah video yang tadi itu saya coba bikin
benar pola yang saya buat sesuai permintaan dia, tapi tetap polanya salah. Dan terus anaknya menjawab bahwa saya sudah lupa polanya. Dan terus saya bilang lagi sama anaknya, kalau kita mau hapus pola, tapi data kan hapus semua. Kira-kira kamu mau nggak? Kalau mau biar saya hapus polanya. Dan terus dia bilang, enggak deh om, nanti saya aja di rumah. Ya, jadi di sini saya siapa yang nyerpis ini saya nggak perlu sebut namanya siapa. Dia bilang nanti saya buka sendiri aja di rumah. Ya, ada rekamannya. Nanti saya buka di rumah, kan gitu. Nah, dan setelah itu berapa menit kemudian tiba-tiba si bapak yang tadi yang ngasih handphone ini tiba-tiba datang marah-marah dan minta duitnya kembali. Ya kan, minta duitnya kembali. Jadi duit yang dia kembali ini nih nggak perlu saya rinci secara retail ya berapa harganya ini segala macam. Itu waktu itu pertama saya kasih dengan ganti LCD, terus sama backdoornya frame ya frame, dan terus konektor cas, dan terus sama flexible power ya flexible power. Dan itu aja saya nggak hitung flexible power terus sama konektor cas. Itu saya kasih harga di dia di 316.000. Terus dia bilang saya cuma punya uang segini, dia kasih 350. Nah, yang 50 itu dia sebelumnya sudah pernah servis HP sebelum ini. Ya. Jadi dia sudah pernah ganti servis HP sebelum ini. Jadi ini yang kedua ceritanya. Dan itu belum dibayar sama dia. Itu berapa hari atau berapa minggu yang lalu saya agak lupa. Nah, dia belum bayar. Jadi dia bayar sekalian nebus ini 350. Jadi yang 50 itu buat servis yang dulu. Nah, 300 itu buat servisnya ini. Saya bulatin 310 aja. Nah, karena 316.000. Tapi dia bilang saya cuma punya uang segini. Jadi 300. Nah, dimana dia minta pagi-pagi itu dia datang dengan ngomel-ngomel, kenapa HP-nya rusak, bukannya benar malah gini bla 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 bla. Saya mau nge-grab jadi nggak bisa katanya. Ya nggak tahu lah apa unak-unak mereka itu. Dan terus dia bahas masalahnya itu di sini dia bahas pola sama aku. Bahas polanya seperti ini. Kenapa polanya nggak dibuka aja di sini? Kalau memang di sini itu servis, harusnya dikasih HP ini sama aku tuh pola sudah dibuka. Padahal pertama kali saya serahin HP ini ke si bapaknya, saya tanya, tahu polanya nggak pak? Yang tahu itu anak saya. Nanti anak saya yang buka di rumah. Jadi tolong diingat itu pak ya. Mudah-mudahan bapak nonton video ini. Jadi saya menawarkan di sini itu. Jadi kalau cuman hanya kita tes di sini touchscreen segala macam kita buka bla 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 itu nggak bisa, itu terbatas. Itu bukan kesalahan saya. Saya di sini hanya cuma nyerpis, ganti LCD, ganti ini. Kita nggak ada di sini pembahasan masalah pola dulu. Tapi bapak minta duit hanya gara-gara polanya nggak tahu. Terus tiba-tiba anaknya bapak atau bapak bawa handphone ini ke counter lain dengan buka pola dan bapak bayar. Nah di situ bapak marah-marah sama aku. Karena bapak buka polanya, sekarang polanya udah bapak buka ini. Kata bapak itu bayar buka polanya di counter sana. Ya. Jadi saya bilang, saya tekankan lagi ya. Di awal saya udah bilang, saya bantu buka pola dengan catatan hapus data semua. Bapak nggak mau. Ketika bapak udah buka ke counter lain, dan terus bapak datang marah-marah minta duit kembali. Emang segampang itu pak? Saya pakai modal di sini. Udah itu saya udah kasih diskon sama bapak. Saya belum hitung dari 316.000. Itu belum saya hitung fleksibel sama konektor. Saya sampaikan sama anak bapak bahwasanya nanti kasih 20.000 aja fleksibel sama konektornya. Itu udah sama upah pasang. Tapi bapak malah marah-marah minta uangnya kembali yang 300. Terus saya mau dapat apa? Sekarang bapak bilang, handphonenya sama kamu aja, sini kembalikan duitku. Nah di sini ada yang aneh pak. Bapak itu mau perlu uang atau sengaja mencari kesalahan saya. Kalau memang bapak butuh uang, seperti yang saya berdebat sama bapak di sini, ya,
Semua tetanggaku sampai terbangun pagi-pagi bapak bikin keributan di sini. Harusnya langsung jelas aja dibilang kalau bapak butuh duit, bukan butuh HP-nya. Tinggal bilang aja kapan-kapan ditebus, kelar masalahnya. Tinggal minta duitnya dulu karena ada keperluan lain mungkin. Jangan cari alasan dengan kata-kata bapak. Itu mencemar nama baik, Pak. Menjelek-jelekkan saya. Di sini bapak baru pertama kali nyerpis dengan 2 handphone. Dengan kata-kata bapak itu, cukup tahu segala macam begini-begini. Bapak tahu apa tentang saya? Di situ bapak mencemarkan nama baik saya di sini. Semua tetangga saya satu RT ini mendengar suara bapak itu teriak-teriak pagi-pagi sampai tetangga saya terbangun. Ya. Jadi ini handphonenya sekarang. Ini handphonenya. Kalau kalian bermasalahin masalah touchscreen, dari awal saya sudah bilang, ya, dari awal bisa saya buka polanya dengan catatan hapus pola. Bapak nggak mau. Sekarang handphonenya bisa. Kalau bapak ngomong soal rugi, soal untung sama aku, dengan HP ini sekarang ada di tangan saya, gampang aja sih menurut saya, Pak. Saya jual handphone ini 500.000, saya untung 200. Tapi saya nggak butuh itu. Saya butuh pelanggan saya itu puas sama saya. Itu aja kok, Pak. Jadi sekarang dengan adanya video ini, handphone ini tetap saya simpan. Kalau bapak mau ngambil kembali, catatannya cuma satu, Pak. Uang sesuai harganya ini berapa, cukup bapak bayar itu lagi aja. Kalau bapak nggak mau tebus, tetap bertekad HP ini sama aku, terus duitnya kembali seperti duit yang sudah saya aku kembalikan sama bapak, ya itu terserah. Jadi itu aja yang mau saya bilang. Jadi untuk buat teman-teman semua, gue juga bingung nih bos. Dengan pola kerjaan saya di sini hanya ganti LCD, ganti casing, konektor cas. Hanya gara-gara pola aja perdebatannya, dan terus katanya touchscreen-nya susah. Itu dia marah-marah minta uang kembali dan menjelek-jelekkan saya, mencemarkan nama baik saya. Semua tetangga saya itu terbangun pagi-pagi. Salah saya di mana coba? Kalaupun ada kesalahan di servis, kan bapak bisa ngomong, oh ini kenapa ya? Namanya sih saya itu manusia biasa, Pak. Saya bukan robot atau komputer. Bisa aja ada kesalahan. Tapi di sini jelas kesalahannya itu dari bapak. Hanya gara-gara pola. Itu pola nggak ada hubungannya sama ganti LCD. Bapak tidak ngerti atau memang hanya butuh uang. Saya nggak ngerti. Gitu loh. Ya. Jadi kalau bapak ngomong masalah pola, nggak masuk. Saya bilang nggak masuk. Tapi di sini bapak sudah mencemarkan nama baik saya di sini. Menjelek-jelekkan saya, teriak ini itu, padahal bapak saya baru kenal, dan sebaliknya juga bapak baru kenal saya. Bapak jauh-jauh dari tempat bapak datang ke sini, herpes, tiba-tiba cari kesalahan, cari ini, nggak tahu lah apalah itu. Jadi bapak bisa tanya ke keluarga, kontra atau segala macam itu. Kalau ganti touchscreen. Dan tunjukin video ini Pak sekalian. Semuanya ada buktinya. Bila penting saya tampilkan nanti video Bapak di sini. Di sini Bapak teriak-teriak ada. Bahkan proses Bapak ngasih handphone ini juga sama saya ada. Bisa aja saya mempermalukan Bapak, Pak. Tapi tujuan saya itu bukan itu. Saya cuma hanya kasih pengertian sama Bapak. Biar Bapak paham. Jadi kalau intinya kalau Bapak minta duit, itu udah saya kembalikan. Bilang aja bapak karena hanya butuh duit. Gak ada hubungannya pola sama ganti nyerpis ini, ganti LCD sama casing, itu gak ada hubungannya. Intinya saya udah cek di sini 1, 2, 3, 4, 5 di sini sama bapak. Terus bapak bilangnya apa? Handphone saya juga kalau dikunci ini bisa bla 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 kata bapak. Ya. Jadi saya cuma menyampaikan aja itu aja. Saya harap tidak terulang lagi yang seperti ini. Dan juga bapak mau kemana pun nyerpis, saya nggak berharap lagi bapak nyerpis di sini.
mau bapak kemanapun. Tapi kalau bapak melakukan tindakan bapak yang seperti itu, kemanapun bapak itu nggak bakalan masuk, Pak. Lihat aja, pembahasan bapak itu nggak nyambung, ngaur. Ya, saya nggak perlu sebut nama bapak atau bapak itu siapa, itu nggak perlu ya. Saya jaga nama baik bapak, tapi nama baik saya sudah bapak cemarkan. Di tempat saya tinggal, semua tetangga saya mendengarkan sampai terbangun. Bapak datang marah-marah nggak jelas. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. IDN